Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Menjaga ketenangan dan ketenangan di tengah dunia yang serba cepat. Menjaga sikap tenang dan terkendali di dunia yang bergerak cepat saat ini bisa menjadi tantangan. Terutama ketika kita menghadapi berbagai faktor situasional. Hidup dipenuhi dengan beragam rintangan yang dapat mengganggu kedamaian batin kita. Mulai dari dampak negatif komentar menyakitkan di media sosial hingga konflik dalam kehidupan pribadi dan akademik. Hambatan-hambatan ini mencakup berbagai tantangan, termasuk gangguan yang ditimbulkan oleh konflik di kehidupan pribadi dan akademik kita. Terkadang, beban tanggung jawab dapat membuat kita merasa kewalahan dan stres. Perlu disebutkan bahwa ada sebuah filosofi abadi yang dapat membimbing kita untuk tetap tenang dan tangguh saat menghadapi tantangan hidup. Epictetus, seorang pendidik terkenal, telah berperan besar dalam mewariskan filosofi ini selama lebih dari 2000 tahun. Wawasan mendalam tentang kekuatan batin dan ketenangan yang ia bagikan di masa lalu masih relevan hingga kini, sama seperti dulu. Meskipun pernah mengalami kesulitan sebagai seorang yang diperbudak, Epictetus mampu membangun ketangguhan yang tak tergoyahkan. Determinasi teguhnya dalam menghadapi tantangan menunjukkan kemampuannya untuk membimbing kita melalui masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Bergabunglah dengan kami untuk menjelajahi kebijaksanaan mendalam dari Epictetus dan ajarannya tentang membangun pola pikir yang tangguh. Bersiaplah untuk mempelajari strategi mental efektif yang akan membantu Anda mengatasi kekacauan. Bab 2, tetap fokus di dunia penuh gangguan. Di dunia yang serba cepat dan penuh kemajuan teknologi, tidak ada kurangan gangguan digital yang bersaing untuk menarik perhatian kita. Contohnya tak terhitung jumlahnya. Mulai dari permainan video hingga platform media sosial seperti Snapchat dan TikTok, serta banyak lagi lainnya. Kini, semakin sulit untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi. Ini adalah fenomena yang relatif baru. Perlu dicatat bahwa ini belum termasuk kemungkinan terjadinya konflik kecil atau gosip di lingkungan sekolah atau tempat kerja. Saya merasa perlu menyoroti masalah ini. Penting untuk mempertimbangkannya dengan serius. Menurut Epictetus, kualitas terpenting yang bisa dimiliki seseorang adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal. Ia menekankan pentingnya segera mengembangkan sifat ini. Kita dapat membentuk pola pikir yang memungkinkan kita untuk tidak terganggu oleh konflik, kebisingan, dan drama. Membiarkannya berlalu tanpa mengusik kedamaian batin kita. Ini adalah kualitas yang bisa digambarkan sebagai pola pikir yang kuat. Seperti batu karang di tengah sungai yang mengamuk, kita bisa belajar untuk tetap tangguh saat menghadapi tantangan. Seperti batu karang yang terendam di sungai yang deras, arus yang mengalir tidak dapat menghanyutkannya. Epictetus menyarankan untuk tetap tenang dan menghindari godaan untuk terpikat oleh setiap gangguan kecil yang berusaha menarik perhatian dan memicu reaksi kuat dari Anda. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk memberikan kebebasan pada diri sendiri untuk tidak terjerat dalam kecanduan. Dengan mengadopsi pola pikir ini, Anda memungkinkan diri Anda untuk bergantung pada sesuatu. Akibatnya, seseorang bisa menjadi tergantung pada hal tersebut. Berinteraksi dengan troll yang jahat hanya akan memperkuat kepercayaan mereka pada tindakan mereka, karena Anda memvalidasi keyakinan mereka. Terlibat dalam diskusi seputar hal-hal sepele adalah cara pasti untuk menguras kekuatan batin Anda. Tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda dan abaikan gangguan yang tidak relevan. Selalu pertahankan perhatian Anda pada hal-hal yang benar-benar layak mendapat perhatian Anda. Fokuslah pada saat ini dengan mengarahkan perhatian pada napas, indera, dan tujuan di balik tindakan Anda. Ketika pikiran Anda mulai melayang ke hal-hal sepele, Anda bisa mengalihkan fokus kembali ke saat ini jika Anda memilih untuk melakukannya. Bab 3. Strategi stoik untuk menghadapi krisis pribadi. Bahkan ketika hidup tampak hancur total, seperti saat orang tua bercerai, mendapat nilai gagal, atau menderita penyakit atau cedera, para filsuf stoik menegaskan bahwa kita bisa bertahan melalui tantangan ini dengan ketangguhan. Meskipun hidup terasa benar-benar berantakan, kita seharusnya memandang masa-masa sulit ini sebagai peluang untuk melatih keberanian, bukan untuk mencari belas kasihan.
Cara berpikir mereka didasarkan pada gagasan bahwa kita harus mengantisipasi datangnya masa-masa sulit, tetapi memandangnya sebagai peluang. Ketika kita menghadapi krisis secara langsung dan menyatakan, "Saya siap menghadapi ini dengan bijak," kita menghilangkan kemungkinan krisis tersebut merusak semangat kita. Para Stoik juga mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan berdasarkan kemampuan kita. Menekankan terlalu banyak tekanan pada hal-hal di luar kendali kita adalah pemborosan waktu karena itu sia-sia. Akan lebih produktif jika kita mengarahkan perhatian untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan seperti situasi keluarga, bencana alam, atau kemunduran tak terduga. Hadiah terbesar dalam hidup, seperti keberadaan kita, orang-orang yang kita sayangi, dan keindahan alam, hanyalah kemunduran kecil jika kita mundur dan melihat gambaran yang lebih besar. Bahkan masalah kesehatan atau kesulitan finansial hanyalah kemunduran kecil jika dibandingkan dengan hadiah terbesar dalam hidup. Inilah yang dimaksud para Stoik ketika berbicara tentang menjaga perspektif. Bab 4, Prinsip Inti Stoik Epictetus. Sekarang, mari kita bahas beberapa prinsip paling penting dari Epictetus untuk membangun pola pikir yang kokoh dan tak tergoyahkan. Dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Hindari terlibat dalam pertengkaran yang melibatkan teriakan atau debat yang tak berujung. Biarkan diri Anda hanya mendengar suara Anda sendiri dengan mendengarkan pandangan orang lain secara aktif untuk memperoleh kebijaksanaan sejati. Harapkan yang terburuk, tetapi terimalah dengan tenang. Ini bukan pernyataan negatif, melainkan untuk memastikan bahwa masalah tidak akan pernah mengejutkan Anda dan Anda bisa menangani setiap tantangan dengan efisien. Jika hari Anda tidak berjalan sesuai harapan, katakan, "Saya sudah siap untuk kemungkinan ini." Rangkullah kegagalan sebagai peluang. Tersandung dan membuat kesalahan bukan alasan untuk keras pada diri sendiri. Itu adalah peluang belajar yang membantu Anda menjadi lebih tangguh. Epictetus pernah berkata, "Hanya orang-orang istimewa yang panik atas setiap masalah kecil." Waspadalah terhadap keberuntungan dan ketenaran agar tidak dibutakan oleh pengejaran kekayaan atau perhatian, seperti yang dilakukan banyak selebriti. Hal-hal ini tidak akan membawa kebahagiaan sejati atau makna abadi bagi hidup Anda. Jangan terobsesi pada satu mimpi. Menjaga pikiran terbuka terhadap berbagai minat dan tujuan sangat penting. Terlalu terikat pada satu hal adalah cara pasti untuk menyiapkan diri pada kecewaan jika tidak berhasil. Renungkan kematian Anda, tetapi tidak dengan cara yang suram. Memahami sifat waktu yang terbatas dapat membawa apresiasi yang lebih dalam terhadap hidup dan ketenangan, membantu Anda menghindari stres yang tidak perlu atas masalah kecil. Hindari berlebihan. Jika Anda terjebak dalam kesenangan berlebihan, seperti makan berlebihan atau belanja berlebihan, Anda akan kehilangan kejernihan dan keseimbangan. Moderasi adalah kunci untuk membuka fokus puncak Anda. Bab 5. Membangun pola pikir yang tak tergoyahkan. Tidak ada korelasi antara memiliki banyak uang atau barang dan kebahagiaan sejati seseorang. Lihatlah selebriti kaya dan bintang media sosial yang masih tampak sengsara. Bagi seorang Stoik, kekayaan sejati adalah kemampuan untuk bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, menghindari perbandingan yang penuh iri, dan tidak memiliki keinginan tak berujung untuk lebih. Jika Anda melakukan itu, Anda menyiapkan diri untuk merasa tidak pernah puas. Epictetus menyarankan murid-muridnya untuk menjaga sikap rendah hati dan tidak pernah merasa telah mengetahui segalanya. Orang-orang yang rendah hati adalah pembelajar yang penasaran, sementara orang yang sombong terjebak dalam ilusi superioritas mereka. Membuat kesalahan dan merasa bersalah bukan alasan untuk keras pada diri sendiri, melainkan bagian biasa dari menjadi manusia. Bertanggung jawablah atas kesalahan Anda, pikirkan cara untuk memperbaiki, dan lanjutkan. Para Stoik juga diajarkan untuk mengakui ketakutan mereka, memeriksanya secara rasional, dan melawannya. Jangan hindari hal-hal yang menakutkan. Terlalu nyaman dapat menyebabkan kelemahan. Terakhir, pilih dengan hati-hati orang-orang yang Anda habiskan waktu bersamanya. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang menguras energi atau beracun adalah cara cepat untuk kehilangan semangat positif Anda. Namun, memiliki teman yang mendukung memungkinkan kedamaian batin Anda bersinar. Bab 6. Tetap terpusat di tengah badai hidup. Di era media sosial saat ini, terlalu mudah untuk kehilangan keseimbangan karena troll atau pengganggu yang melontarkan hinaan dari balik layar mereka. Namun, ingatlah kata-kata Epictetus.
Jangan biarkan perilaku buruk orang lain mengganggu perilaku baik Anda. Abaikan pikiran singkat tentang popularitas atau status Anda. Teman sejati akan selalu ada untuk Anda, terlepas dari seberapa populer Anda di media sosial. Hubungan yang tulus haruslah yang paling berarti. Para Stoik mengajarkan bahwa memandang situasi sulit sebagai peluang untuk kejutan positif adalah kunci. Baik itu pengalaman traumatis atau perceraian dalam keluarga. Ini bisa menjadi berkah tersembunyi atau peluang untuk pertumbuhan pribadi yang tak terdu-antisipate. Lepaskan keinginan untuk mengendalikan hal-hal di luar kendali Anda. Ketika Anda cemas tentang orang atau peristiwa yang tidak bisa Anda pengaruhi, Anda membuang energi berharga Anda. Sebaliknya, salurkan energi itu ke dalam untuk memperkuat ketangguhan, kebijaksanaan, dan kebajikan Anda dari kenyamanan rumah Anda sendiri hingga Anda menjadi benteng spiritual yang tak bisa ditembus oleh tantangan apapun. Bab 7. Menerapkan detasmen stoik di bidang-bidang utama. Seringkali, orang terlibat dalam perselisihan atau merasa iri pada pencapaian orang lain di tempat kerja atau sekolah. Namun, seorang filsuf stoik memilih untuk mengabaikan konflik yang tidak penting dan berkomitmen untuk menunjukkan kehebatan serta memajukan perkembangan pribadi mereka. Para stoik tetap tenang dan memilih untuk tidak bereaksi ketika menghadapi kritik tidak adil, ledakan kemarahan, atau hinaan dari rekan kerja. Sikap mereka mencerminkan ketenangan dan keteguhan dalam menjalankan prinsip moral yang tak tergoyahkan. Jika Anda terus menanggapi dengan cara yang sama, Anda hanya akan ditarik ke level negatif yang sama. Seorang stoik dapat mempertahankan pendekatan yang tenang dan terpisah dalam hubungan romantis, menghindari sifat posesif atau terlibat dalam drama kecemburuan, pengkhianatan, dan permainan pikiran. Jangan mengendalikan pasangan Anda, hargai dan sayangi mereka di saat ini. Para stoik tahu bahwa perselisihan tidak dapat dihindari, tetapi mereka melihatnya sebagai peluang untuk membangun pemahaman, mempercepat resolusi konflik, dengan sikap yang tidak memihak. Orang tua yang menganut prinsip stoik memprioritaskan menjaga ketenangan di tengah ledakan emosi anak-anak mereka. Dengan tetap tenang, Anda akan menghindari kekacauan yang tidak perlu dan menjadi sumber kedamaian bagi orang-orang di sekitar Anda. Meskipun ide-ide ini tampak kuno, prinsip stoik Epictetus untuk membangun kehadiran yang tak tergoyahkan tetap relevan dan penting di dunia modern yang sibuk ini. Dengan menerapkan praktik-praktik ini setiap hari, perlahan tapi pasti, Anda akan melampaui hal-hal sepele dan drama yang pernah membuat Anda kewalahan. Ketenangan batin akan menjadi keadaan alami Anda. Gejolak, kesulitan, dan krisis tidak akan bisa menggoyahkan ketenangan inti Anda. Anda akan menanganinya dengan ketenangan seorang bijak, berpijak pada keyakinan diri yang rendah hati. Jadi, mulailah berjalan di jalur stoik yang telah teruji waktu, langkah demi langkah. Biarkan badai hidup berputar di sekitar Anda. Anda akan tetap kokoh seperti batu karang dengan kehadiran yang tak tergoyahkan. Tetap stoik, tetap terpusat, teman-teman, dan Anda akan menemukan kembali kehebatan dalam diri Anda yang tidak bisa diguncang oleh kekacauan eksternal. Saya berjanji, ini akan menjadi perjalanan yang memberdayakan dan mengubah hidup.